Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Greg, selamat pagi teman-teman. Eh, Video kali ini merupakan jawaban dari eh, jawaban dari UAS mata kuliah agama. Nama saya Muhammad Saiful Zulfadiaksa, NIM 20B10061. Soal yang pertama, berilah pendapat Anda mengenai pandangan bahwa peningkatan pasien COVID-19 adalah akibat dari kurangnya kesadaran manusia dan berikan kutipan suci terkait. Saya setuju dengan pandangan tersebut karena secara logika adanya wabah COVID-19 seperti sekarang, peningkatan pasien COVID karena ulah manusia sendiri yang tidak menjaga diri dan berpikiran bahwa tindakan yang dibuat merugikan orang lain. Hal ini yang membuat angka pasien COVID terus meningkat. Lalu bagaimana Islam memandang wabah seperti ini, baik musibah alam ataupun musibah non alam sebagaimana wabah penyakit atau pandemi seperti ini? Dalam Islam, semua yang dialami manusia berupa musibah adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran manusia. Dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Semua yang terjadi di muka bumi ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita kebesarannya. Dan supaya kita sebagai manusia tidak merasa angkuh dan sombong, karena dengan musibah itu manusia menjadi tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau lauhul mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Soal nomor 2, bagaimana pemikiran rasional manusia dan kesadaran iman, pemikiran dan sikap manakah yang lebih dominan pada diri Anda? Apakah COVID-19 berdampak negatif 100% bagi perkembangan iman Anda, atau adakah dampak positif? Menurut saya, dibandingkan dengan dampak positifnya, sebenarnya wabah seperti ini memiliki dampak buruk yang lebih banyak. Namun dampak positifnya, kita jadi lebih waspada akan adanya wabah dan selalu menjaga kebersihan setiap saat. Untuk perkembangan iman, kita dapat lebih dekat kepada Tuhan karena kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di samping adanya rasa tawakal kita untuk mencegah menyebarnya wabah, kita juga senantiasa harus berdoa dan beribadah kepada Tuhan selalu, setiap saat dan setiap waktu. Nomor 3, apakah masyarakat yang abai terhadap prokes COVID-19 merupakan manusia yang tidak beriman? Apakah tidak takut dengan adanya Tuhan? Dalam agama saya, manusia yang tidak beriman apakah tidak takut dengan adanya Tuhan? Dalam agama saya, masyarakat yang abai terhadap prokes merupakan manusia yang tidak beriman, karena di dalam hadis, jika terjadi wabah di suatu tempat, kita harus menghadapinya, dan jika wabah tersebut tidak terletak di antara kita, maka kita tidak boleh mendekatinya. Itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, apakah kita perlu menjauhi orang yang terpapar COVID? Bagaimanakah sikap kita? Menurut saya, kita tidak boleh menjauhi. Jika dalam konteks menjauhi berarti mengasingkan. Masyarakat yang terkena COVID, sebaiknya kita dukung untuk kesembuhannya, baik secara kita memberikan makanan, hand sanitizer, maupun kita membantu kesehatan mentalnya dengan memberikan semangat dan dukungan. Karena kesehatan mental juga sangat perlu
untuk kesembuhan COVID-19 ini. Nomor 5, terkait ibadah online, bagaimana perasaan Anda? Lebih dekat dengan Tuhan atau tidak? Karena saya beragama Islam, kita bisa menjalankan ibadah secara individu dan tidak diwajibkan untuk bersama-sama. Bahkan terdapat hadis larangan jika kita beribadah secara bersama-sama dan membahayakan masyarakat sekitar. Jika kita menjadi carrier dari virus dan menyebarkan virus itu merupakan bahaya, suatu bahaya yang dapat disebarkan pada masyarakat. Hadis yang terkait yaitu dari Siti Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perihal ta'un. Ta'un merupakan wabah yang terjadi zaman dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukanku dahulu, ta'un adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman, maka tiada seorang pun yang tertimpa ta'un. Kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridhonya, seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Dalam konteks ini, jika kita beribadah di rumah saat wabah merupakan hal yang lebih utama daripada kita mengutamakan sholat bersama di masjid ataupun rumah ibadah lainnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.